Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih perbedaan dari Ahlus Sunnah dan Ahlul Hawa? Nah, kita dengerin nih berikut ini penjelasan dari Ustadz Aang Abdul Qohar. Yuk. Jadi perbedaannya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Hawa seperti begini. Kalau Ahlus Sunnah ada dalil yang jelas, mereka beramal sesuai dengan dalil. Kalau Ahlul Hawa, dia beramal dulu, mereka beramal dulu, kemudian mencari dalilnya. Dengan bahasa lain, kalau Ahlus Sunnah itu mengamalkan dalil. Kalau Ahlul Hawa ngadalilan amal. Jadi dalilnya itu dicari-cari untuk supaya cocok dengan amalnya. Itu perbedaan yang sangat menonjol. Sehingga kalau Ahlus Sunnah yang selalu ditanyakan mana dalilnya, mana landasannya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sedangkan Ahlul Hawa, landasannya dia akan bertanya, ini kan baik, ini kan bagus, mana larangannya? Padahal di dalam perkara agama yang ditanyakan itu adalah perintahnya, contohnya, dalilnya, bukan larangannya. Sedangkan dalam perkara muamalah, perkara keduniawian, yang ditanyakan adalah mana larangannya, bukan mana perintahnya atau mana contoh dari Nabi, bukan kalau soal dunia mah. Nah, itu dia penjelasan dari Ustadz Aang Abdul Qohar. Nah, jelas banget ya. Sekarang kita lihat komentar-komentarnya. Saya tiap nanya dalil selalu dijawab Wahabi, tukang kafirin orang, nggak seneng, nggak usah lihat videonya, nggak punya adab, nanyain ke Ustadz Habib dan lain-lain. Padahal tinggal tunjukin dalilnya yang khusus menjelaskan suatu ritual ibadah yang dianggap meragukan pasti selesai dan nggak jadi perdebatan. Kalau ternyata nggak ada, ya udah bilang aja nggak ada dalil. Iya juga sih kan. Kita nanya dalil untuk mencari kepastian beribadah. Kalau ditanya dalil lalu dijawab dasar Wahabi, cukup tahu aja bro, nggak usah dilanjutin. Capek sendiri ya. Iya, padahal bertanyanya dengan narasi yang sopan, tidak menggurui atau melecehkan. Wallahu alam. Apa karena saudara-saudara kita sudah suzon duluan saat ditanya seperti itu? Semoga mereka mau juga untuk terbuka saling mencari dasar-dasar ibadah agar setiap ibadah yang dijalani bukan semata karena pernah dikerjakan orang dulu tapi tanpa ilmu. Nah, gimana dalil pakai HP video yang rekam? Ya, perlu dipahami dulu ya yang dimaksud oleh Rasulullah mengenai bid'ah itu dalam hal ibadah, bukan hal dunia. Jadi penggunaan teknologi bukan termasuk ibadah, makanya bukan termasuk bid'ah. Jangan bodoh dong bang, mana yang perkara bid'ah. Wahabi itu yang membid'ahkan tahlilan, maulid dan lain-lain yang tak pernah dilakukan Nabi. Bid'ah gitu kan Ustaz. Lah padahal maulidan itu isinya perintah sunnah Nabi seperti bersolawat, baca Al-Quran, bersedekah. Semua itu kan yang diajarkan Nabi untuk umatnya dirangkum jadi satu acara maulid. Wahabi dikit-dikit bid'ah nyalahin amalan orang lain dan amalannya saja belum tentu diterima Allah. Waduh. Bukan masalah isinya tapi masalah ada nggak perintah maulidan itu loh. Bukankah perihal ibadah itu harus ada perintah? Hukum asal ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan ada dalil, gitu bukan? Bukankah itu ritual ibadah? Semua ibadah hukum asalnya haram sampai ada. Ini pada mantap nih. Harusnya sih ya dengan penjelasan Ustadz tadi tuh kita udah ngerti sih. Jadi apa ya, ya kembali lagi sih emang hidayah sih Allah yang ngasih ya. Walaupun dikasih tahu kayak gimana pun, misalnya Allah nggak kasih hidayah tetap aja sih sulit menerima gitu ya. Ya semoga video ini bermanfaat dan juga penjelasan dari Ustadz Aang tadi bisa kita pahami dan kita bisa berbagi juga kepada saudara kita yang mungkin belum tahu perbedaan dari Ahlus Sunnah dan Ahlul Hawa atau yang dimaksud dengan Ahlul Bidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.